Selamat pagi, saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada. Hari-hari ini kita sama-sama menyaksikan bahwa kehangatan menjelang pemilihan presiden di 2024 itu mulai sangat nyata ada di sosmed kita. Beberapa kandidat telah ditetapkan oleh partai dan itu betul-betul meningkatkan eskalasi konflik ya di sosial media kita. Para pendukung kandidat ini cenderung sangat fanatis dan ya bisa dibilang sangat tega untuk kemudian melakukan black campaign kepada lawannya, kepada kandidat yang lain. Sehingga ya harus dikatakan apa adanya bahwa sosmed kita hari-hari ini dan tampaknya sampai 2024 nanti akan menjadi semacam ajang perang opini yang sangat brutal ya. Lalu bagaimana kita sebagai orang yang terbiasa menekuni keheningan, sebagai para pejalan spiritual menyikapi hal-hal seperti ini? Saudara dan saudari yang saya kasihi, concern saya justru pada sistem. Saya terbilang orang yang prihatin ya terhadap bagaimana berjalannya demokrasi di Indonesia. Kita sudah berpuluh-puluh tahun ini mempraktekkan apa yang kita sebut sebagai demokrasi pasar, demokrasi liberal. Asumsinya sih bagus bahwa kedaulatan, kekuasaan ada di tangan rakyat. Rakyat yang memilih pemimpinnya sendiri. Tapi pada prakteknya rakyat itu seringkali hanya menjadi objek penderita. Suaranya dimanfaatkan di pemilu, tapi ketika hajatan pemilu sudah selesai, kekuasaan itu kemudian bergeser bandulnya tidak lagi pada tangan rakyat jelata. Nah, problem kita adalah bahwa demokrasi pasar ini akhirnya menempatkan kekuasaan itu ada di tangan orang-orang yang cenderung punya kepentingan egoistik. Yang nanti menentukan siapa yang sesungguhnya berkuasa itu adalah mereka yang kita sebut sebagai para bandar, para cukong atau bohir yang punya kekuatan finansial luar biasa. Mereka bisa mengatur banyak hal, mengatur media, mengatur calon-calonnya, mengatur partai, mengatur semuanya. Rakyat sebetulnya hanya terlibat berpartisipasi di dalam sebuah panggung yang harus kita katakan apa adanya, itu semu. Itu bukan betul-betul sebuah perhelatan politik yang genuine atau otentik, tidak. Para kandidat pun dipoles demikian rupa dengan strategi kampanye, strategi komunikasi politik yang semuanya bicara tentang bagaimana yang penting tampak indah, yang penting orang banyak suka. Ini tidak bicara tentang ideologi, tentang perjuangan sungguhnya, bukan. Concern saya adalah bagaimana kita menemukan formula demokrasi yang lebih cocok buat bangsa ini ke depan. Sejauh yang saya mengerti, Bung Karno pernah menggagaskan apa yang disebut sebagai demokrasi terpimpin. Ini dianggap sebagai sebuah model yang tidak pas karena disangka otoritarian. Padahal sebetulnya dimaksudkan adalah bagaimana siapapun yang terlibat di dalam praktek demokrasi itu menjalankannya di dalam kepemimpinan hikmat kebijaksanaan. Bahwa rakyat jelata, rakyat banyak, itu dipandu, dibimbing oleh mereka yang punya kebijaksanaan spiritual. Pemimpin itu dipilih oleh siapapun juga yang punya kematangan secara psikologis, secara spiritual, yang mengerti apa tuntunan Tuhan yang nyata.
Nah, ini yang sebetulnya punya jarak sangat jauh dengan realitas saat ini. Saat ini dengan demokrasi pasar, keputusan politik tidak diambil berdasarkan apa sungguhnya kebutuhan rakyat, apa yang paling maslahat buat rakyat. Tidak. Ini tentang pertarungan kepentingan. Mereka yang menang, ya kepentingannya akan terakomodasi. Di sini, di mana posisi rakyat? Ya kita cuma legitimator saja. Kita mengesahkan lewat sebuah skema yang disebut sebagai demokrasi. Ini yang terjadi. Ya. Lalu bagaimana? Memang tidak gampang, saudara dan saudari. Butuh sebuah revolusi kesadaran. Kita harus sepakat dulu. Apakah kita mau konsisten dengan Pancasila atau tidak? Kalau iya, kalau kita sama-sama punya kesepakatan bahwa landasan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila, maka kita mesti kembali kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jelas kedaulatan ada di tangan rakyat, dan itu tidak boleh dimanipulasi. Siapapun yang kemudian menjadi wakil rakyat untuk mengambil keputusan, harus menjalankannya dengan apa yang disebut sebagai metode hikmat kebijaksanaan. Orang harus hening cipta terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Orang harus meluruhkan egonya. Harus menyilnakan segala bias-bias konsepsi di dalam pikirannya. Dalam hening dia mendengarkan suara Tuhan. Dalam hening dia mendengarkan tuntunan yang paling agung dari relung hatinya. Mengambil keputusan yang paling selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang Maha Esa. Mengambil keputusan yang paling berguna, paling menyelamatkan, paling mengamankan buat rakyat banyak. Termasuk dalam pengambilan keputusan siapa yang memimpin negara ini. Seyogyanya kita kembali menggunakan metode itu. Pemimpin itu harus punya yang namanya pulung kedaton atau wahyu keprabon. Siapa yang bisa tahu? Tentu saja orang yang bisa menjalankan keheningan. Demokrasi pasar itu tentu saja tidak mengenal ya, rumusan seperti ini. Yang menang adalah yang tim kampanyenya itu paling oke. Yang menang adalah yang pencitraannya itu paling mulus. Ya, inilah yang patut kita renungkan ke depan. Kita membutuhkan sebuah model baru. Saya tentu saja tetap optimis. Pada satu waktu nanti, pasti tiba. Bagaimana banyak orang sadar bahwa kita telah salah arah dan kemudian kita sepakat. Ayo kembali. Kembali kepada jalan Pancasila. Kembali kepada rumusan Undang-Undang Dasar 45 yang lebih genuine, yang lebih otentik. Kembali kepada hikmat kebijaksanaan. Kembali kepada semangat pengabdian yang tulus, yang murni. Agar rakyat betul-betul mengalami keadilan, kemakmuran. Agar kita betul-betul menjadi bangsa yang bahagia. Ini cita-cita besar kita. Cita-cita kita yang agung. Biarlah dia terjadi pada waktunya. Merdeka!